الكرام، في هذا الصباح المبارك سنقوم بنشاطنا الأسبوع وهو المحاضرة. Baiklah teman-teman semua, pada pagi hari ini kita seperti biasa akan melaksanakan kegiatan rutin Jumat pagi, yaitu muhadarah. ونبدأ بالبرنامج الأول وهو القراءة حفظ القرآن الكريم من صف السادس التي سيقرأنا لنا سورة مريم فليتفضلنا مشكورة. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu penampilan tahfiz dari kelas 6A yang akan membacakan surat Maryam. Kepada teman-teman dipersilahkan. هو القراءة من صف السادس كتب الله للقارئين واستمع أجرا عظيما. Itulah tadi penampilan dari teman kita. Semoga yang membaca dan mendengar mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. أما البرنامج الثالث وهو القراءة حديث الشريف من صديقنا أجافنا ونيلة. Penampilan selanjutnya yaitu penyampaian hadis oleh teman kita Aca, Vina, dan Naila. Kepada teman-teman disilahkan. dari perwakilan kelas 6A akan membacakan hadis anjuran memanfaatkan 5 kesempatan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihhataka qabla sakamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik,
Wahaya taqabala maut. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, senggangmu sebelum sibukmu, hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Hakim. Kenalkan nama saya Ilham Azhara Ulfa. Saya dari dalam kelas 5 akan membacakan hadis tentang keutamaan tauhid. Dari Musa bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala jannata wa lam tamassahu nar." Barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia dengan keikhlasan di hatinya, maka ia masuk surga tanpa disentuh oleh api neraka. Hadis riwayat Tabrani dalam Jam Kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya akan membacakan hadis tentang syirik. Dari sahabat Nuh bin Nabi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala arya. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal banan bisani ikhwan nasihati diniyati min kaila wa nadla. Penampilan selanjutnya yaitu penyampaian kunjung oleh teman kita Mikaila dan Nadila kepada teman-teman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membutuhkan tentang jangkuk. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil ni'mati was-sihhati wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asdiqai uridu an uhadditsakum an amalin bil kasri fit ta'atum. Qala Allah ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Makna man yajtahid fit ta'allumi yarfa'illahu darajatan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatu ala kulli muslim. Al-ilmu la ya'ti ma'al kasali bal amal jiddi wan nasyati. Falyakun daiman mujtahidin wa innal ilma huwa dawa'ul jahli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa belajar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta
Ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi belajar itu kewajiban kita semua. Kalau kita malas-malasan dalam belajar, ingatlah tidak didapatkan malas-malasan dan malas saja. Pepatah mengatakan malas berakit rakit di hulu, tenggelam di tengah jalan. Ayo teman-teman, mulai sekarang belajar jangan malas, karena dengan belajar kita mendapatkan ilmu. Hanya ilmu lawan dari kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أما البرنامج الرابع تقديم الحوار من أدل نزيا زيفا ريشا وكيكي. Penampilan selanjutnya yaitu penampilan hiwar oleh teman kita, Adel, Nazia, Ziva, Resha, dan Keke. Kepada teman-teman disilahkan. Kami dari kelas 6, perwakilan dari kelas 6A akan menampilkan hiwar tentang pentingnya memakai jilbab. Assalamualaikum ya sadiqati, kaifa halukum al-yawm? اليوم أن نتحدث عن أهمية لبس الحجاب. هل تعلمنا أن للحجاب دليلا من القرآن؟ ما هو الدليل يا زفا؟ وليضرب قال الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن وهذا يدل على أن المرأة تغطي رأسها وصدرها. هل هناك دليل آخر من السنة؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان والحجاب يعلمنا الحياء والآخرة. فهمنا الحجاب ليس ملابس عربية وجلالا. وأنا أدعو بالبقاءة إنما ألبس. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita ingin membahas tentang pentingnya memakai jilbab. Tahukah kalian bahwa ada dalilnya dalam Al-Quran? Apa dalilnya, Pak? Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dada mereka. Ini menunjukkan bahwa perempuan menutup kepala dan dadanya. Adakah dalil lain dari hadis? Ada. Nabi SAW bersabda, malu adalah bagian dari iman. Jilbab mengajarkan kita rasa malu yang baik dan sikap hormat. Sekarang kan paham bahwa jilbab bukan sekedar pakaian, tapi ibadah.
وفقنا فيه من العلم والخير. Itulah tadi penyampaian dari teman kita. Semoga apa yang disampaikannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. أما البرنامج الخامس وهو الأخير بعد التوجيهات من مدير الشيخ سني إكا Putra SAG فليتفضل مشكورا. Pengarahan dari kepala sekolah atau yang mewakili dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Sani Eka Putra SAG. Kepada Bapak disilakan. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallaman tasliman katsiran mazidah. Amma ba'd. Tidak henti-hentinya kita bersyukur, memuja dan memuji Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat yang begitu besar dan begitu banyaknya yang tidak bisa kita hitung dengan teknologi secanggih apapun dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaklah senantiasa kita bersyukur, berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan pada hari yang dimuliakan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita, terutama di hari Jumat ini, semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari beliau dan diberikan kemudahan-kemudahan ketika kita berada di akhirat nanti. Dan semoga juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya sampai dengan hari kiamat. Baik, anak apa dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bisa memperhatikan? Tidak bisa. Itu tidak bisa memperhatikan. Semuanya berdiri atau duduk? Coba kelas 1 berdiri. Kelas 1 maju ke lapangan ini. Ayo kelas 1. Terus sini. Kelas 1 sini. Kelas 1 maju. Yang perempuan baris, rapikan safnya sebelah sana. Terus dan dapat kali mundur lagi sedikit. Mundur lagi. Terus mundur lagi. Oke. Buat 1A di depan, 1B di belakang. Buat 1A di depan, 1B di belakang. Buat saf solat. Dibuat saf solat. Coba ya, langsung dirapatkan. Kamu di mana? Kamu kelas berapa kamu? Oke, ini rapikan safnya, rapikan. Ini tidak sejajar nih. Nah, geser sini, Isko. Geser Rifki. Oke. Udah cukup. Samakan dengan di depan nih. Nah, dah, duduk pelan situ. Dah, duduk. Ya. Coba duduk. Kelas 2 maju. Kelas 2. Dua A di depan, ikuti saf ini. 2B di belakang. 2A di depan, 2A di belakang. Rapikan dulu, jangan langsung duduk. Coba berdiri dulu, rapikan safnya baru duduk. Nah, tengok, tak bisa rapi, pusing. Duduk kelas pun tak tahu. Oke, dah, duduk. Kelas 3 maju. Jangan duduk, berdiri dulu, rapikan dulu. Seperti 3A depan, Kintan, sejajarkan dengan sini. 3B di belakang. Tengok, coba. Bisa tak kena merapikan satu. Gitu amat, mantap amat. Ya, pintar semua. Dah rapi. Coba tengok kiri kanan, dah rapi. Dah, duduk. Kelas 4. Ya, buat di situ. 4A di depan, 4B di belakang. Coba dirapikan dulu safnya langsung. Jangan langsung duduk. Jangan langsung duduk, Arfa. Coba kamu lihat kiri kanan kamu. Coba. Azhar kenapa gitu? Sudah rapi? Arfa. Dah, duduk. Baik. Kelas 5.
Yang laki-laki di bawah situ, di keramik situ. Rapikan satu dulu. Coba dibuat 2 saf, 5A 5B, 5A di depan, 5B di belakang. Kalian di situ. Duduk. Jangan duduk. 5A depan, 5B belakang. 2 saf. Oh, Afan. Baik, Afan. Berarti kalian dibuat 2 saf saja. Kalian berdiri kelas 6. Cobalah dirapikan, buat 2 saf. Seimbangkan, samakan dia jumlahnya belakang dan depan. Dah ada yang turun kakinya. Nah, cepat dah rapi. Bisa dah kelas 6. Oke. Kelas 6 duduk. Dah ada yang pindah tempat lagi. Oke, baik. Dah ada yang bersandar rapi. Kenapa bersandar kamu? Dah, coba dengarkan. Kenzi, Rashid berdiri. Dah, coba tidak ada yang goyang-goyang. Semuanya tutup mulut, gerak. Baik. Coba dengarkan. Bapak akan menyampaikan beberapa nasihat untuk kita semua. Ini tentang adab, ya, tentang adab kita. Karena adab itu merupakan hal yang penting, perkara yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Seseorang dikatakan dia memiliki ilmu yang luas, ilmu yang banyak, tetapi dia tidak beradab, maka sejatinya ilmunya itu tidak bermanfaat atas dirinya. Kenapa begini duduknya? Baik-baik duduknya. Rashid, pindah kamu Rashid. Kamu di samping Farul. Duduk Kenzi. Baik. Jadi kita akan mempelajari adab hari ini. Bapak akan menyampaikan. Jadi ilmu seseorang, pengetahuan seseorang itu tidak akan bermanfaat atas dirinya kalau dia tidak memiliki adab. Dan adab ini terbagi menjadi 3 macamnya. Adab ini terbagi menjadi 3. Dan adab yang paling tinggi kedudukannya adalah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perhatikan ini. Ini perkara yang sangat penting sekali. Bagaimanapun seseorang itu baik adabnya kepada sesama, kepada manusia misalnya, tetapi adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buruk. Apa contoh adab yang buruk kepada Allah? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa Tama? Rafi, berdua langsung jawab. Tama dulu, apa jawab Tama? Berbuat syirik. Rafi menjawab apa Rafi? Rafi. Hafiz. Tidak beribadah. Tidak beribadah.
Masya Allah, barakallahu fiik. Dua hal yang benar sekali. Yang pertama, adab. Dikatakan seseorang tidak memiliki adab kepada Allah, yang paling besarnya apa? Berbuat kesyirikan. Nah, ini pentingnya ini. Makanya adab kepada Allah ini kedudukannya paling tinggi. Paling tinggi kedudukannya. Bagaimana kita beradab kepada Allah? Yang pertama, tidak menyekutukannya. Apa kelas 6? Yang pertama kelas 6. Apa adab yang paling pertama kali? Paling tinggi kedudukannya? Adab kepada siapa? Orang tua. Apa istilah? Adab kepada siapa istilah? Mana tahu, bercerita aja kan? Adab kepada siapa istilah? Kepada Allah. Ini paling tingginya kedudukannya. Tidak berbuat kesyirik dan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha mentaati apa yang Allah perintahkan. Ini yang paling tingginya. Jadi adab itu terbagi menjadi berapa tadi, Ozil? Terbagi menjadi berapa, Ozil? Berdiri, Ozil. Sabri ada berapa tadi? Adab terbagi menjadi berapa tadi Pak Sabri kan? Berdiri, Sabri. Berdiri, Sabri. Jangan bersandar, Ozil. Ada berapa adab tadi? 3. Ada 3. Yang pertama adab kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertamanya. Halil, perhatikan saya. Yang kedua, hendaklah kita beradab kepada siapa? Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tingkatan yang keduanya. Maka kita ulangi lagi, beradab baik pun seseorang antara sesama manusia, tetapi dia tidak memiliki adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bermanfaat adabnya. Apa contoh tidak beradab kepada Rasulullah? Mengolok-olok hadis Rasulullah SAW. Tidak mengikuti bagaimana Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena contoh yang terbaik dalam kita beribadah kepada Allah, siapa dia? Siapa contoh yang terbaik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tingkatan yang keduanya. Dan orang-orang yang tidak mencontoh Nabi, sejatinya mereka tidak memiliki adab. Maka harus kita perhatikan ini. Dan barulah yang terakhirnya, setelah kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beradab kepada Rasulullah SAW, maka barulah yang ketiga ini bermanfaat. Kebaikan kita itu, adab kita itu, yakni beradab kepada sesama. Beradab kepada sesama. Maka kalau sekiranya kita tidak memiliki adab kepada Allah, tidak memiliki adab kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin dalam pandangan mata kita berbuat baik kepada sesama, sejatinya kita belum mendapatkan manfaat dari kebaikan adab-adab kita itu kepada sesama tadi. Karena yang paling pokoknya adalah
kita harus memiliki adab kepada Allah terlebih dahulu. Menegakkan solat, menjalankan rukun Islam yang 5 itu, kemudian beriman dengan rukun iman yang 6 itu, kemudian kita menjalankan sebagaimana Nabi menjalankan agama ini, melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana Nabi melakukannya, maka kita dapatkan barulah adab-adab kita kepada sesama tadi bermanfaat. Ya, seorang yang tidak dia beragama Islam, dia orang kafir misalnya, dia membangun masjid, 1 juta masjid dia bangun, tetapi dia tidak Islam, dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak menuhankan Allah satu-satunya. Dia membangun masjid 1000 masjid, baik tak dia tu? Baik tak? Baik. Dalam pandangan kita dia baik, tetapi kebaikannya itu tidak bermanfaat sedikit pun untuknya. Walaupun dia membangun 1000 masjid sekalipun. Kenapa? Karena dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazil duduk sampai. Bayangkan itu. Dalam pandangan kita dia seorang yang baik, memberikan makan 1 logas ini dia beri makan misalnya. Setiap bulan dia berikan beras. Tetapi dia orang kafir, dia tidak beragama Islam. Bermanfaatkah kebaikannya tadi? Tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya mungkin hanya sekedar ucapan manusia saja. Oh dia orang baik, oh dia. Tetapi kita tidak hanya hidup di dunia saja, karena ada perjalanan setelah kematian nantinya. Maka hendaklah kita beradab kepada Allah, kemudian beradab kepada Rasulullah, barulah kita beradab kepada sesama. Beradab kepada sesama tadi bermanfaat ketika kita terutama sekali beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerti kalian anak bapak sekalian? Maka bersyukurlah kita terlahir dalam agama yang Allah berkahi ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi ini. Di sini perhatikan, bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada sesama, karena ketiga-tiga ini harus sejalan. Yang pertama beradab kepada siapa? Allah. Kemudian yang kedua beradab kepada siapa? Rasulullah. Kemudian yang ketiga beradab kepada siapa? Beradab kepada sesama manusia. Setelah kita telah melakukan beradab kepada Allah, ya kan? Kita tidak berbuat kesyirikan, kita melakukan perintah Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan kita telah mencontoh Rasulullah semampu kita. Kemudian yang ketiga inilah, perhatikan, ketiga inilah yang menjadi bukti, karena yang memerintahkan kita untuk beradab kepada sesama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan kita untuk yang mencontohkan kebaikan kepada sesama siapa? Rasulullah.
Maka kita, diperhatikan ini, kita masih nomor 3 ini harus kita betul-betul pelajari dengan baik, beradab kepada sesama. Apa bentuk beradab kepada sesama ini? Menghargai orang lain. Ini yang terus kita sampaikan. Cobalah kita menghargai orang yang berada di depan kita ini. Tengok kelas 6 saja tidak mencontohkan bagaimana yang adik-adik di bawahnya. Setiap pekan kita muhadarah terus. Tapi keadaannya pun seperti tidak ada ketenangan. Tengok Al-Ghazali depan dengan santainya Gibran, Mufli. Tengok, kalau kelas 1 masih bisa lah kita maklumi, kelas 2 masih bisa kita maklumi. Tapi kalau sudah kelas 6, kelas 5, kelas 4, jadi bagaimana lagi ini harusnya kita kapan kita lagi bisa tenang gitu. Ya, tenang, kita bisa mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Tengok, kelas 1 ini dia 1000 kali pun kita bilang, dia belum kepaham lagi, belum kemengerti dia lagi. Kalau kelas 6, kelas 5, ini yang menjadi PR kita bersama ya. Menghargai, cobalah kita berusaha. Itu salah satu adab dari beradabnya kita kepada sesama manusia, menghargai. Tadi apa-apa saja tadi kultum yang disampaikan oleh kakak kelas tadi, apa teman kita tadi, tentang apa kultumnya, tentang apa Akila. Nah, kelas 3 ada tak yang tahu tentang apa kultum kakak kelas tadi, laki-laki maupun perempuan, ada tak yang tahu tentang apa tadi kultum? Kan ya, kita jangan muhadaroh ini sebagai
melepaskan tugas saja gitu. Ya, setiap pekan melepaskan tugas. Ya, kita ingin mengambil manfaat darinya. Yang paling tidak mungkin Bapak ingin ketika ada yang tampil semuanya tenang. Tapi itu entah kapan. Entah kapan kita itu bisa sadar masing-masing kita. Ya, kita semuanya tidak sama kan? Kepala kita banyak di sini tuh. Berapa kepala di sini? Berbeda isi semuanya. Baik, kita hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar muhadharah kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menyampaikan kepada kalian keutamaan adab yang baik itu adalah memiliki adab yang baik itu, akhlak yang baik itu pertanda seseorang itu memiliki kebahagiaan dan kesuksesan. Dan bentuk salah satu jalan masuk ke dalam surga itu dengan cara akhlak yang baik. Kan jalan masuk surga itu ibadah itu kan banyak. Ada yang masuk dengan puasanya, ya kan? Ada yang masuk karena sedekahnya. Ada salah satunya jalan menuju surga itu dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Terutama kita berakhlak, beradab tadi kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sesama. Maka hendaklah kita berusaha memperbaiki adab kita, dan akhlak dan adab ini minta kepada Allah, akhlak yang baik. Berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, berilah hamba ini akhlak yang baik. Kemudian minta doakan kepada orang tua kita, ibu, ayah, doakan agar saya mendapatkan akhlak yang baik. Nih, Rasulullah SAW itu sangat luar biasa sekali. Walaupun satu penduduk Mekah itu kebanyakan memusuhinya, tetapi ketika mereka menitipkan harta mereka, mereka tetap menitipkannya kepada Rasulullah SAW. Ini bukti bahwasannya akhlak yang baik itu, baik musuh, baik teman maupun musuh, pasti akan senantiasa segan atau menjadikannya kepercayaannya. Maka akhlak yang baik itu haruslah kita miliki. Ya, seseorang yang dan kita di sekolah ini berusaha untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita, adab kita, karena di zaman ini zaman yang tidak lagi manusia kebanyakannya mementingkan akhlaknya, tidak lagi mereka memperhatikan adabnya.
Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua anak-anak Pak sekalian dan memperbaiki akhlak kita. Nas'alullah wal afiyah wassalam. Baik, mungkin ini sedikit yang bisa Pak sampaikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat bagi Bapak yang menyampaikan dan untuk kita semuanya. Dan kita berdoa di hari yang mulia ini, semoga Allah memperbaiki akhlak kita semua, adab kita semua, baik kepada guru, kepada sesama, kepada orang tua di rumah. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبهذا تم برنامجنا هذا الصباح وتختتم بدعاء كفارة المجلس. Demikian acara muhadarah kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 1 berdiri. Jangan langsung pergi.